Suami atau gimana bang nantinya? Baik, jadi gini. Pertama, yang mengajukan permohonan cerai talak itu adalah suami. Ya, jadi ini harus diperjelas dulu karena istri pun bisa mengajukan gugat cerai. Ya, tetapi dalam konteks perkara Baim Wong dengan Paula ini kan Baim sebagai suami ya yang mengajukan permohonan cerai talak. Tentunya ketika dia mengajukan permohonan cerai talak kan ada alasan-alasannya. Kalau di media kan sudah tersebar bahwasannya alasannya ada pihak ketiga, kan begitu ya. Nah, ketika bicara permohonan cerai talak dengan alasan-alasan tadi, maka asas hukum barang siapa yang menggugat maka dia wajib membuktikan, kan begitu. Nah, Baim Wong ini kan mengajukan alasan tadi dengan pihak ketiga, misalkan seperti itu ya. Nah, maka Baim Wong wajib membuktikan apakah alasan tadi itu sahih ketika pembuktian saksi di hadapan majelis hakim. Itu yang harus kita pegang. Ketika majelis hakim menerima pembuktian dan saksi tadi ya sebagai dasar bahwasannya terbukti ya termohon atau istri dari Baim Wong itu Paula itu adalah melakukan perbuatan tersebut, maka ini akan diputuskan oleh hak asuh anak. Nah, kalau kita mengacu soal hak asuh anak, dasar hukumnya, asas hukumnya hak asuh anak itu ada dalam pengasuhan dan perawatan ibu atau memang ibu kandung. Tapi ingat ya, dalam undang-undang perkawinan, kemudian kalau dia seorang muslim, itu ada kompilasi hukum Islam, memang hak asuh anak kepada ibu. Tapi maaf mas, bisa gugur. Ini hati-hati loh. Gugurnya? Bisa gugur. Kalau contoh satu, ibu berperilaku buruk. Oke? Kalau berperilaku buruk tandanya apa? Perilaku yang kemungkinan melanggar hukum agama, ya, norma etika, misalkan ketiga melanggar hukum negara. Nah, di antara misalkan 2-3 poin ini dilakukan oleh tergugat misalkan dan terbukti dalam pembuktian saksi tadi, maka ini bisa gugur hak asuh anak. Gitu loh. Terkait Baim Wong dan Paula, ternyata Baim Wong dapat membuktikan dan majelis hakim menerima itu, maka hak asuh anak yang tadi asas hukumnya untuk ibu ya sampai 12 tahun, maka itu bisa jatuh kepada Baim Wong gitu loh. Maka ketika bicara soal gugurnya hak asuh anak tadi adalah berperilaku buruk, ibu itu dipenjara misalkan, kan gitu ya. Nah, kemudian aktivitas ibu tadi mengganggu lahir batin Anak. ya anak misalkan. Nah, ini bisa berubah langsung ketika memang suami ya atau Baim Wong saat ini itu bisa membuktikan di majelis hakim. Contoh yang paling terdekat ataupun yang mungkin ramai dulu ya sesama selebritis itu kan Mas Anang ya dengan Mbak Kade gitu ya, gitu mungkin, atau Mas Ahmad Dhani dengan Mbak Maya gitu kan. Ini kan hak asuh anaknya sebenarnya saat itu masih di bawah umur ya, itu harusnya kan seorang ibu gitu. Tapi kenapa misalkan contoh majelis hakim menyerahkan hak asuh anak kepada bapaknya. Nah, ini salah satu bentuk pembuktian dalam hukum ketika memang itu bisa gugur dengan bukti-bukti yang sahih yang akhirnya jatuh hak asuh anak kepada ayah. Bang, sebenarnya hak asuh itu melingkupi apa bang bagi seorang anak kalau jatuh ke bapaknya? Oke, hak asuh ini sebenarnya hak asuh bersama mas. Ya, tetap dalam undang-undang itu kan beberapa pasal kemudian itu tidak langsung sepenuhnya atau tidak punya hak dan kuasa lain si ibu atau si bapak untuk memberikan tanggung jawab kewajiban mengasuh, merawat, mendidik, itu tidak mas. Sekali lagi, undang-undang itu pasti mensyaratkan dalam kategori melindungi anak dan kebutuhan anak. Kalau memang hak asuh anak misalkan jatuh kepada bapak yang seharusnya ibu sebagai asasnya karena ibu melakukan perbuatan yang melanggar hukum misalnya seperti itu ya, maka hak asuh ayah ini sama seperti pada umumnya sudah ada undang-undang ya, mendidik, menafkahi gitu kan ya, merawat, membimbing gitu kan sampai umur dia sudah dikatakan dewasa. Apa itu? Di atas 18 tahun.
gitu loh. Nah, ibunya yang tadi tidak dicabut hak asuh anaknya bukan berarti tidak bertanggung jawab, Mas. Ya, dalam undang-undang itu jelas ada lagi pasalnya. Ya, contoh nih dalam pasal undang-undang perkawinan loh, Mas. Ketika bapak itu punya kewajiban untuk menafkahi, wajib loh itu, oke, wajib dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam bagi muslim. Maka bapak ini bisa bergeser, Mas, kewajibannya. Bapak ini bisa tidak memberikan kewajibannya. Ya, ketika ada putusan pengadilan dinyatakan bapak ini tidak mampu, maka dalam pasal tersebut ibu turut serta untuk menafkahi anak. Gitu. Jadi kembali lagi ya, pasal undang-undang kita ini cukup mensyaratkan beberapa aspek yang bisa kita siapkan gitu loh. Jadi hak asuh anak ini tidak centang-perentang hanya ibu saja atau hanya anak atau ayah saja. Enggak. Tetap kedua belah pihak yang harus merawat dan mendidik anak seperti itu. Bang, terakhir. Kalau kan tadi dari pihak Baim menuduh Paula selingkuh. Kalau nanti di pembuktian nanti di persidangan Paula membalikkan kalau Baim juga selingkuh, ini kakak hakim bakalan bingung dan bimbang. Ini gimana pembuktiannya, bakalan rumit dan lama makan prosesnya? Saran saya gini, untuk Paula ya, misalkan dia juga misalkan membantah pembuktiannya, kan kita nggak tahu ya, karena sidang perceraian itu tertutup, Mas. Betul. Ya, Betul. karena ini tertutup, ada khusus dan tertutup dan terbuka. Betul. Maka dalam konteks perceraian salah satunya adalah sidang tertutup. Nah, bila mana memang Paula itu merasa ini tidak benar, misalkan sekali lagi kan kita masyarakat tidak tahu ya kebenaran hakikatnya ada di mereka. Maka saran saya secara hukum, Paula mengajukan gugatan rekonvensi. Apa itu? Itu gugatan balik. Karena gini loh, Paula itu ternyata di dalam gugatannya cerai talaknya Mbak Imbong, kan Mbak Imbong mengajukan gugatan hak asuh anak. Saran saya nih ya, saran hukum saya, Paula itu mengajukan gugatan balik atau rekonvensi namanya. Untuk apa? Untuk menjaga hak-hak hukum yang melekat dalam seorang ibu adalah Paula untuk mengasuh anaknya itu. Buktikan ya, bahwasannya semua gugatan alasan dari suaminya yang misalkan Mbak Imbong itu ya, dan ditambah soal gugatan hak asuh anak ini tidak terjadi. Saran saya maka saudari Paula itu segera menyiapkan gugatan balik atau rekonvensi terkait hak asuh anak.